Oke, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gue bakal jelasin buat event Temporal Rift. Nah, eventnya ini biasanya adanya di klasik ya. Kalau di Companion, setahu gua ini gue baru pertama kali nyoba di Companion. Kalau buat Temporal Rift, gue nggak tahu udah berapa kali ya untuk eventnya ya. Karena ini gue baru nyoba. Dan menurut gua, buat Temporal Rift, ini buat new player jujur aja agak sulit, apalagi F2P. Kenapa? Karena ini mirip-mirip Forked Fate. Nah, ini gue jelasin dan saran gue ya, sebelum mulai ini, lu upgrade ini dulu. Nah, upgrade ini sampai minimal level 10 saran gue ya, karena ini bakal nambah buat hero-hero lu biar nggak susah, ya nggak gampang mati lah ya. Oke, nah dapatnya dari sini nih, lihat. Nah, terus ininya ditunggu aja karena ini bakal nambah terus nih buat levelnya. Dapatnya dari tempat tadi di Fountain of Time ya. Time. Nah, ini lihat nih kalau bakal nambah terus dapatnya kalau level 7 dapat 14 talents, talentsnya tuh yang ini. Oke, nah saran gua kalau untuk sebelum mulai lu upgrade dulu aja nggak apa-apa lu, soalnya kan ini masih lama juga ya, masih 38 hari, nggak apa-apa nunggu sehari ya, sehari 2 hari nggak masalah lah, ngepushnya dikit-dikit aja karena jujur aja di sini bakal susah untuk new player. Kenapa? Gue jelasin ini karena hero-nya mirip-mirip Forked Fate, yang mana lu nggak boleh banyak mati. Hero-nya itu bakal ngurangin stability. Nah, hero-nya usahain pilih-pilih kayak contohnya Dracula. Dracula kan susah mati ya. Dracula, Lucilla, dan menurut gua kalau buat early bagusnya lu bawa Salaki karena Salaki bagus banget buat reduce damage ya, buat di pair sama Dracula. Nah, kalau lu main Wilders nggak apa-apa. Wilders kalau misalnya udah kebuka Solise, Solise, Trisea, Miska itu udah lumayan bagus ya kalau buat ngepush ya. Itu bakal solid banget. Kalau untuk Wilders nggak usah takut lah dipakai buat Wilders, tapi usahain tim pertama itu pakai Dracula menurut gue ya. Pakai Dracula karena ini bakal susah banget dan bisa ngeheal, susah banget matinya. Oke, kita ini udah gue pilih ya lantainya, ini kita coba dulu. Oke, bisa di skip aja. Nah, ini bakal ngurang guys kalau ada hero yang mati. Ada hero yang mati ini bakal ngurang. Dan kalau ini udah 0, ini nggak bisa buat di tambah lagi. Jadi memang harus keluar lagi. Lu juga bisa rewind battle kalau memang pengen ganti formasi atau nyoba ulang misalnya mati. Tapi ini tetap kurang. Itu makanya gue bilang agak sulit buat ini ya player-player yang baru main gitu. Nah, ini usahain upgrade dulu. Menurut gua ini bisa lu upgrade duluan, masukin ke sini baru ini yang di-upgrade juga bisa. Tapi kemarin gua upgrade-nya ini dulu, baru upgrade defensive-nya buat masukin ke badge-nya kayak gitu. Nah, ini kita coba lagi kalau Grievous Lim ini bakal lebih sulit dan lebih banyak nih combat power-nya daripada yang ini. Tuh, nggak beda jauh sih, cuman ngaruh ya kalau buat nanti buat floor ke 40 ke atas gitu. Kita coba aja. Tuh. Ini ngurangnya cuma dikit. Kalau memang misalnya kayak nggak ada mati, terus kalau darahnya kurangnya, ini juga dihitung kayak plus -1 misalnya darah kurangnya kayak gitu. Nah, tambah aja. Nah, kalau untuk buat floornya, biasanya gue milihnya ini. Cuman kalau lu mau restore stability, ini ambilnya yang ini. Floradio. Nah, ini bakal ngerestore stability lo yang mana kayak jadinya acuannya jadinya darah. Jadi misalnya hero lo udah banyak mati, stability lo tinggal 500, itu mending ambil ini aja. Kalau ini biasanya blessing nih, kita buka. Ini ada pilihannya juga, lo mau ngambil apa. Nah, kalau ini biasanya ada pilihannya. Nah, ada pilihannya lagi kalau ini. Nah, ini lu nggak bisa ngelihat stack selanjutnya, yang mana aja stacksnya, tapi dapat 1 sel cheese gitu. Kita buka ya. Kita random aja nih. Nah, ini kan nggak bisa kelihat nih, milih yang mana. Ya udah random aja, tapi dapat seal 1. Jadi agak-agak sulit ya menurut gue ya. Nah,
usahain kalau menurut gua kalau untuk bis ini aja karena bisa ngeheal ya. Jadi ini yang nggak banyak kurang nih buat stability-nya kayak gitu. Pokoknya ini kalau banyak matinya, ini makin banyak kurangnya guys. Jadi menurut gua agak sulit lah kalau buat early ya, buat yang baru-baru main kayak yang hero-nya masih bintang 1, bintang 2 atau mungkin masih ascended biasa gitu. Jadi agak sulit menurut gua. Nah, kalau di floor yang kayak udah kayak gini, dia nggak bakal ngurang stability. Ada floor yang nggak ngurang stability. Nah, biasanya gue pilih kayak gini. Ambil ini aja terus kalau menurut gue ya. Ini kalau ini ada tandanya ini bakal dapat hadiah tambahan kalau misalnya lu nyelesain misinya. Kita coba ya. Oke. Ini bisa nambah hero kalau dari floor 40 ke atas. Ini yang kayak gue bilang nggak apa-apa nyari hero yang sulit-sulit mati. Bisa dipilih nih. Oke, gue ngambilnya ini. Terus lo bisa pakai Miska. Urusan sama cari support. Nah, usahain menurut gue ya. Menurut gue usahain banyakin hero supportnya. Di PS-nya cuma 1. Kenapa? Karena di sini udah nggak bisa lu pakai kayak formasi-formasi yang hyper carry lah ya. Hitungannya ya, hyper carry lah kalau kayak di Mobile Legends gitu, hyper carry lah. Nggak bisa. Menurut gue lu kudu banyakin supportnya. Jadi di PS-nya 1 aja soalnya kalau mati ini bakal ngurang buat stability-nya yang mana kok buat nyampe ke sini nggak tahu ini cukup apa enggak kalau kebanyakan mati ya hero-nya ya. Oke. Nah, itu nggak bisa kalau misalnya nggak nyampe kayak bunuh 30 detik itu nggak bakal dapat reward tambahan kayak gitu. Tuh, bakal mati guys, masih sulit. Padahal udah level 11 ya. Emang agak sulit kalau buat ya buat F2P sama new player jujur aja agak sulit. Tapi ini darahnya tetap bakal ke save guys. Tetap bakal ke save. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau dari gua itu aja. Kalau ada yang kurang lo bisa nanya di kolom komentar. Kalau suka videonya di like atau di subscribe ya. Makasih.